Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukranillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salat Isya yang insya Allah dilanjutkan dengan salat Tarwih. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita. Mari kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin menjadikan beliau sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat, keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya termasuk kita semua. Hadirin hadirat jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang kematian yang dirindukan sesuai dengan judul yang telah diatur oleh panitia. Jamaah sekalian, persoalan kematian adalah sesuatu yang pasti. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa atau setiap yang hidup pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dalam menyikapi kematian, manusia berbeda-beda di dalam menyikapi persoalan kematian ini. Ada orang yang menyikapi kematian dan memahaminya bahwa kematian adalah akhir daripada segalanya. Ada juga orang yang menganggap bahwa kematian itu adalah akhir daripada penderitaan. Itu bagi orang-orang yang mengalami, yang merasakan banyak penderitaan, sehingga ada yang menganggap bahwa kematian itu adalah akhir daripada penderitaan. Bagi kita, orang yang beriman itu menyikapi dan memahami bahwa kematian itu adalah akhir daripada kehidupan di dunia ini. Akhir dalam rangka mempersiapkan berbagai bekal untuk memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal abadi. Itu bagi orang yang beriman. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
berkaitan dengan judul ini. Saya mencoba dari judul itu menjadikan kematian yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Kematian yang didambakan oleh orang-orang yang beriman adalah kematian yang sering kita sebut dengan husnul khatimah. Kematian dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu terkadang orang selalu mendoakan sesamanya, semoga ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kematian yang didambakan bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Saya sering menterjemahkan ini bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, yaitu hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, terus menerus meningkatkan ketakwaan untuk meraih takwa yang sesungguhnya, takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita di muka bumi ini pada dasarnya semua bisa kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa meningkatkan ketakwaan yang kita sudah miliki. Karena yang bisa meningkatkan ketakwaan, nilai ketakwaan yang kita miliki adalah ibadah. Adalah ibadah. Semua yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Berdasarkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya segala aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan ini itu bisa bernilai ibadah. Tinggal bagaimana kita melakukan aktivitas itu. Apakah itu bisa kita lakukan berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keikhlasan, ketulusan menjalankannya. Jika itu kita bisa lakukan, maka insya Allah itu bisa bernilai ibadah. Nilai ibadah inilah yang akan meningkatkan ketakwaan. Kita berpuasa bulan Ramadan diwajibkan oleh Allah berpuasa. Itulah la'allakum tattaqun. Di dalam surah Al-Baqarah juga Allah menyeru kepada kita, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Tuhanmu, mengabdilah kepada Tuhan yang menciptakan kamu, yaitu Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, kata Allah. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Jadi seluruh aktivitas yang bernilai ibadah itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan ini kita bisa meraih derajat takwa yang diinginkan oleh Allah, atau dengan istilah Al-Qur'an itu adalah haqqa tuqatih. Kemudian Allah menutup ayat itu di dalam surah Ali Imran tadi itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, atau dengan kata lain mati dalam keadaan patuh dan tunduk kepada aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah.
Kalau kita seperti yang diinginkan oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau kita mati dalam keadaan muslim. Ini yang didambakan. Ini yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Kalau sering kita mendengarkan orang ingin mati dengan mati syahid, itu mati syahid dalam keadaan perang, orang mendambakan yang namanya gugur di dalam peperangan, dan itulah mati syahid, dan itu juga adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagi kita yang tidak dalam keadaan perang seperti ini, maka yang kita usahakan adalah bagaimana ketika ajal itu tiba, kita dalam keadaan patuh dan tunduk kepada aturan agama Allah. Kita tidak lepas daripada aturan-aturan Allah di dalam agama kita, sesuai dengan petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, orang yang senantiasa beribadah dan mengingat Allah, Allah juga menyatakan bahwa sesungguhnya orang yang senantiasa mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang. Allah memanggil bagi orang-orang yang hatinya tenang, kalbunya ini tenang, dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah yang kita dambakan dalam kehidupan kita ini. Kita berakhir kehidupan di dunia ini dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah itu dengan hati, dengan kalbu yang tenang, maka Allah akan memanggil kita dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridaan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Tentu yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian Allah menyampaikan wadkhuli fi jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita berusaha semaksimal mungkin di dalam kehidupan kita, bagaimana kita meraih derajat takwa yang diinginkan oleh Allah. Tingkatan takwa yang kita sudah miliki ini, kita diminta oleh Allah untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan itu. Kita juga berpuasa, juga Allah menyampaikan la'allakum tattaqun. Pokoknya seluruh aktivitas ibadah kita itu pada dasarnya sasarannya adalah la'allakum tattaqun. Hanya dengan keadaan tattaqun itu, kalian bertakwa itu, kita akan meraih yang namanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang kita dambakan semua bagi orang-orang yang beriman. Mari kita hindari itu semua yang pemahaman-pemahaman tentang kematian yang dua sebelumnya, bahwa dengan kematian itu berakhirlah segalanya. Bagi kita umat Islam, kematian itu adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal abadi, dan di sanalah kita akan mendapatkan segala bentuk atau balasan segala bentuk yang kita lakukan, segala perbuatan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita di dunia,
di sanalah kita akan merasakan di samping balasan yang Allah berikan di dunia ini, kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Allah menyampaikan kepada kita dalam Al-Quran, "Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malu." Siapa saja yang melakukan amal saleh, melakukan kebajikan, berbagai kebaikan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Jadi itu man amila salihan min zakarin aw unsa, dari laki-laki ataupun perempuan yang melakukan kebaikan itu dengan keimanan, wa huwa mu'min, dia landasi dengan keimanan, yang melakukan kebaikan-kebaikan itu dengan penuh keimanan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah lah tempat menggantungkan segalanya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Allah akan memberi balasan dengan itu semua, dengan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik untuk di dunia ini. Wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan dari amal kebaikan, dari ibadah kita itu di akhirat kelak yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Itulah sasaran kita bagi umat Islam. Kematian itu adalah awal daripada kehidupan yang kekal untuk mendapatkan balasan dari berbagai amalan-amalan yang kita lakukan di dunia ini. Saya kira itu jamaah sekalian, apa yang sempat saya sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan kematian. Mudah-mudahan dambaan kita tentang mati dalam keadaan husnul khatimah itu kita bisa mendapatkannya di akhir kehidupan di dunia ini. Sehingga apa yang Allah serukan tadi di dalam surah Ali Imran itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, itu bisa kita penuhi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.